Hai student. Nah, good morning. Di sini saya akan memberikan kalian materi tentang naratif teks. Naratif teks. Di sini saya akan menggunakan backgroundnya itu menggunakan Canva. Dan di akhir video nanti saya akan memberikan kalian evaluasi tentang naratif teks menggunakan aplikasi Mentimeter. Nanti saya akan share link ke kalian ya. Oke, mari kita mulai ya. Naratif teks. Naratif teks merupakan jenis teks bahasa Inggris yang cukup sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jenis teks ini merupakan salah satu materi pembelajaran di bangku SMA. Nah, selain itu, naratif teks juga sering muncul dalam berbagai ujian atau tes kemampuan bahasa Inggris. Oleh karena itu, naratif teks ini perlu dipahami dengan baik, mulai dari struktur, ciri, hingga jenis-jenisnya. Berikut ini uraian mengenai pengertian, struktur, ciri-ciri, dan jenis naratif teks yang telah dirangkum oleh saya dari berbagai sumber. Pengertian naratif teks. Naratif teks adalah sebuah teks yang menceritakan rangkaian suatu peristiwa secara berurutan dan saling terhubung satu sama lain. Jenis teks ini memiliki sifat imajinatif atau cerita khayalan yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Umumnya, naratif teks menyajikan sebuah cerita dengan masalah yang dapat memicu konflik, menarik minat pembaca. Kemudian di bagian akhir penulis akan menuntutnya hingga akhir cerita yang bahagia atau menyedihkan. Lanjut, struktur naratif teks. Naratif teks memiliki struktur yang membangun sebuah cerita dalam naratif teks. Secara umum, struktur naratif teks ini terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi merupakan bagian pengenalan dalam naratif teks. Bagian ini memuat latar waktu, latar tempat, dan deskripsi tokoh yang diceritakan dalam tulisan. Kedua, itu komplikasi. Komplikasi merupakan struktur kedua dalam naratif teks yang memuat konflik, masalah, atau krisis dalam cerita tersebut. Nah, penulis biasanya menjabarkan satu masalah atau lebih masalah. Yang dijabarkan pun bisa berupa konflik mayor ataupun konflik minor. Yang ketiga, itu ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir dari sebuah naratif teks yang memuat pemecahan masalah dari konflik yang terjadi di bagian komplikasi. Resolusi ini menjadi bagian dari cerita atau biasa mengisahkan akhir yang bahagia atau menyedihkan. Ciri-ciri naratif teks. Setelah memahami struktur naratif teks, perlu juga diketahui ciri-cirinya. Ciri-ciri naratif teks ini merupakan pembeda naratif teks dengan jenis teks bahasa Inggris lainnya. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari naratif teks. Yang pertama, umumnya menggunakan kata ganti seperti I, we, she, dan he karena hanya fokus pada satu tokoh dan biasanya individu. 2. Naratif teks umumnya disusun dengan kalimat past tense seperti simple past tense, past continuous, dan lainnya. Yang ketiga, beberapa naratif teks biasanya menggunakan dialog untuk meningkatkan imajinasi pembaca. Nah, jenis naratif teks. Nah, berikut ini ya, naratif teks memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama folklore. Folklore atau cerita rakyat merupakan cerita turun-temurun dari leluhur hingga menjadi sebuah tradisi baik lisan maupun setengah lisan. Di Indonesia terdapat beberapa cerita rakyat yang cukup terkenal. Salah satunya adalah Bawang Merah, Bawang Putih. Yang kedua itu Fabel. Fabel merupakan cerita tentang binatang yang seakan-akan berperilaku menyerupai manusia. Salah satu contohnya yaitu cerita si kancil dan buaya. Fabel merupakan salah satu jenis naratif teks yang mengandung banyak pesan moral. Ketiga,
Yang ketiga itu adalah mitos atau mythi. Dalam bahasa Inggris adalah kisah yang berlatar masa lalu. Umumnya, mitos ini bercerita tentang dewa-dewa atau pahlawan yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam. Yang keempat itu ada legenda. Legenda atau legend merupakan salah satu contoh naratif teks berupa cerita rakyat zaman dahulu. Legenda biasanya menceritakan asal-usul atau peristiwa sejarah atau tempat. Adapun contoh legenda yang cukup terkenal yaitu cerita tentang Danau Toba dan cerita tentang Gunung Tangkuban Perahu ya kalau di Indonesia. Yang kelima itu ada dongeng. Dongeng atau yang dalam bahasa Inggris disebut fairy tale merupakan cerita yang biasanya dibacakan kepada anak-anak menjelang tidur. Dongeng memiliki arti cerita ajaib yang tidak benar-benar terjadi atau hanya sekedar khayalan. Nah, jadi dongeng itu tidak nyata ya. Jadi dia itu cuma cerita khayalan saja gitu. Seperti ceritanya misalnya seperti Cinderella contohnya ya. Nah, mari kita lanjut. Yang keenam itu cerita romansa. Contoh naratif teks selanjutnya itu cerita romansa atau yang dalam bahasa Inggris disebut romance atau love story. Sesuai namanya, cerita romansa merupakan salah satu jenis naratif teks yang berfokus pada kisah percintaan. Contoh cerita romansa yang cukup terkenal di dunia yaitu kisah Romeo and Juliet dan cerita Laila Majnun. Nah, yang ketujuh itu ada cerita misteri. Cerita misteri merupakan salah satu jenis naratif teks berupa cerita misteri atau cerita-cerita yang belum diketahui secara pasti. Nah, jadi cerita misteri itu kita tuh nggak tahu gitu ya, itu asli atau enggak, maksudnya itu udah pasti atau enggak gitu. Nah, jadi itu yang disebut cerita misteri. Nah, yang 9, cerita yang ke-8 ya. Ke-8, cerita horor. Cerita horor adalah jenis naratif teks yang di dalamnya mengandung cerita-cerita seram tentang hantu dan makhluk tak kasat mata lainnya. Nah, jadi ini tuh tentang hantu gitu ya, hantu dan pokoknya hal-hal yang mistis gitu. Sama dia dengan cerita misteri, tapi kalau misteri itu belum pasti, tapi kalau horor itu pasti. Nah, yang ke-9 itu cerita petualangan. Cerita petualangan atau dalam bahasa Inggris disebut adventure stories merupakan salah satu jenis naratif teks yang membuat cerita tentang petualangan menarik dan menantang. Salah satu contoh cerita petualangan yaitu Sinbad dan Alibaba. Yang ke-10 itu cerita sejarah. Jenis naratif teks berikutnya yaitu cerita sejarah atau historical naratif. Cerita sejarah ini biasanya memuat tentang kisah atau asal mula fakta kejadian masa lalu yang contohnya jenis naratif teks historical review yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Perang Diponegoro. Baik, yang terakhir itu ada saya menambahkan lagi materinya unsur atau kaidah kebahasaan naratif teks. Yang pertama itu simple past tense. Hayo, masih ingat apa itu simple past tense? Itu loh tenses yang digunakan untuk menceritakan masa lampau. Nah, karena erat kaitannya dengan kisah atau cerita di masa lampau, maka tenses yang paling umum dipakai dalam naratif teks adalah past tense dengan mengubah bentuk kata kerja menjadi verb 2. Yang kedua itu ada action verb. Action verb, kalau kamu sudah mengetahui semua jenis kata kerja verb dalam bahasa Inggris, pasti sudah familiar dengan action verb. Action verb adalah jenis kata kerja untuk menyatakan suatu aksi atau kegiatan yang tampak bisa dilihat oleh orang lain. Action verb umum digunakan dalam teks naratif untuk menceritakan kronologi kejadian dan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh tokoh di dalam cerita. Yang ketiga itu ada saying and thinking verb. Selain menggunakan action verb, kata kerja lainnya yang sering muncul dalam teks naratif adalah saying and thinking verb. Saying verb adalah kata kerja untuk mengidentifikasi
mengaplikasikan tindakan speaking, contohnya tell, say, dan lain-lain. Keempat itu ada conjunction of time. Karena teks naratif adalah cerita yang berbentuk kronologis, kamu bisa menggunakan conjunction of time untuk menghubungkan alur dari setiap latar waktu yang berbeda. Sederhananya untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Conjunction of time adalah kata hubung dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan keterangan waktu. Contohnya adalah before, after, as soon as, until, till, dan masih banyak lagi. Adjective. Seperti yang kita tahu, adjective adalah kata sifat. Biasanya dalam teks naratif, kata sifat ini berperan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik spesifik setiap tokoh yang disebutkan dalam cerita. Contoh, Aladdin is a poor man atau Cinderella is a beautiful girl. Yang keenam itu noun. Selanjutnya dalam teks naratif kita akan sering menemukan noun sebagai kata ganti orang, hewan, atau benda tertentu. Misal ada teks naratif yang menceritakan tentang Ratu Elizabeth atau tentang Raja William. Nah, dalam penulisan ceritanya jika tokoh utama selalu ditulis dengan menyebutkan nama asli, pasti akan membosankan, bukan? Akan muncul misal Ratu Elizabeth diganti dengan kata the Queen, kemudian Raja William diganti dengan the King. Wah, meskipun pembahasan terkait teks naratif lumayan banyak, tapi kamu sudah berhasil untuk mencoba memahami sampai akhir. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa kita mengerjakan tugas, maksudnya evaluasi tentang teks naratif. Oke, baiklah kita mulai, student. Kita akan mengisi question atau evaluasi, yaitu question about narrative text. Good luck, student. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang narrative text? Nah, di sini sudah ada 3 orang yang menjawab. Yang pertama jawaban pertama itu narrative text adalah cerita fiksi atau khayalan. Benar, tapi sedikit kurang lengkap, jadi masih ada yang salah. Tapi itu sudah bagus, tapi benar cerita fiksi atau khayalan. Naratif maksudnya khayalannya tidak ada, jadi fiksi aja. Yang kedua, jawaban ini sudah benar. Mari kita lanjut. Pertanyaan kedua, sebutkan salah satu struktur naratif teks. Nah, di sini ada yang menjawab mitos dengan dongeng. Mitos dengan dongeng itu tidak termasuk struktur. Mitos dengan dongeng itu termasuk jenis-jenis naratif teks. Jadi yang benar itu orientasi, komplikasi, dengan resolusi. Jadi 2 pertanyaan ini salah, dan yang benar itu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baik, pertanyaan selanjutnya, seberapa jauh Anda memahami naratif teks? Nah, seberapa jauh Anda memahami teks? Di sini ada yang menjawab saat memahami 3 orang, sedikit. Ya. Jadi terima kasih atas partisipasi kalian. Oke, bye bye guys, sampai ketemu lagi.